Oke. Halo and welcome back, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten kedua hari ini, saya ingin memberikan preview dari pertandingan kedua Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 lawan Uzbekistan yang akan dimainkan besok malam. Kalau bagi saya teman-teman, permainan dari Timnas Indonesia U20 di pertandingan pertama lawan Iran sangat mengecewakan. Karena seperti yang saya jelaskan, para pemain gagal membangun sinergi antar lini. Sehingga kita tidak bisa melihat permainan yang kolektif. Maka itu, dua peluang berbahaya atau on target yang diciptakan oleh para pemain Timnas Indonesia U20 itu, yang pertama diciptakan dari luar kotak penalti, shooting keras atau powerful dari Tony Firmansyah yang di-save oleh penjaga gawang Iran, dan yang kedua dari Amaola atau Marcel Amaola yang memanfaatkan kesalahan dari para pemain Iran. Namun sebaliknya, para pemain Iran bisa membangun sinergi yang baik antar lini karena mereka berkali-kali bisa membuka pertahanan dari Timnas Indonesia U20. Artinya memang masalah dari Timnas Indonesia U20 adalah dari segi chemistry. Walaupun ini adalah sesuatu yang janggal bagi saya, karena sebetulnya tim ini dipersiapkan secara baik dengan support 110% dari PSSI. Dengan adanya TC dan juga beberapa kali partisipasi di turnamen uji coba atau juga sebuah turnamen yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Timnas Indonesia U20 agar mereka bisa membangun chemistry di antara satu sama lainnya. Tapi sebetulnya kita sudah bisa melihat kesulitan bagi para pemain untuk bermain sebagai satu unit mulai dari pertandingan babak kualifikasi Piala Asia lalu yang beruntung Timnas Indonesia U20 ketemu dua lawan yang lemah ya. Yang pertama adalah Maldives, kemudian Timor Leste, tapi kemudian lawan Yemen mereka kesulitan untuk bisa meraih kemenangan. Dan kemudian kelihatan lagi di turnamen uji coba ya, yang namanya itu Mandiri Under-20 Challenge Series. Wah, lebih kacau lagi permainan dari Timnas Indonesia U20 yang sekarang kelihatan lagi di Piala Asia U20 di pertandingan pertama lawan Iran. Saya masih ingat tuh lawan Yordania dan kemudian lawan Syria. Aduh, kayak diajarin main bola para pemain kita. Padahal saya melihat para pemain Syria dan Yordania itu ya dari segi fisik posturnya biasa saja, apalagi Syria kan. Tapi mereka tahu bahwa gimana caranya untuk membuka pertahanan tim lawan. Mereka paham kapan mereka harus melepaskan passing, mereka juga punya insting yang baik kapan mereka harus melepaskan shooting dan kapan mereka harus mempertahankan irama permainan. Tapi para pemain Timnas Indonesia U20 maunya pokoknya ngotot dan juga bermain mengandalkan skill individu yang kelihatan tuh di babak kualifikasi Piala Asia dan juga turnamen Mandiri Under-20 Challenge Series. Dan kelihatan juga di pertandingan lawan Iran. Maka itu saya kritisi permainan dari Timnas Indonesia U20 sekalian juga dengan jajaran pelatih. Kan gak ada salahnya. Kan saya tidak menghujat ataupun menghina. Jadi, jika ada yang tersinggung dengan konten saya sebelumnya, ya maaf, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena saya menjelaskan sesuai dengan fakta. Cuma 2 peluang emas. Sedangkan Iran itu sampai 5 peluang emas, 4 on target. Mereka aja yang nggak bisa melakukan finishing. Kalau nggak tuh sudah 0-5 atau 0-6. Maka itu kan saya juga pakai caption di konten review untuk pertandingan tersebut bahwa beruntung Timnas U20 Indonesia itu hanya kalah dengan skor 3-0, bukan artinya saya bercanda, enggak, beruntung banget. Nah ini kan sesuatu yang bagi saya sangat memalukan gitu loh. Karena Indonesia sekarang bermain di pentas Asia, tapi kok kayak gak bisa main bola para pemain. Kok umpan silang masuk malahan takut dengan bola, gimana tuh caranya? Nah ini kan adalah tugas dari para pelatih. Membuat para pemain itu percaya diri, membuat para pemain itu memahami yang namanya taktik. Jadi jangan sampai taktik ini menjadi teka-teki bagi mereka yang membuat mereka, sorry, ya mohon maaf, dalam tanda kutip, linglung di atas lapangan. Masa Iqbal itu pada saat ada pemain Iran masuk, dia membelakangi pemain Iran, kok begitu? Iqbal ini kan dipercaya sebagai salah satu center back. Apakah itu nanti pakai formasi 3-4-3 atau 4-3-3 yang dipakai lawan Iran itu kan di babak pertama kan 4-3-3 kelihatan Donitri dan Buffon ini nggak bisa berkreasi karena mereka bermain terlalu ke dalam, lebih sibuk dalam bertahan. Tapi oke lah, itu adalah pilihan dari Indra Safri. Dan saya masih percaya bahwa Indra Safri bisa memutarbalikkan keadaan bagi Timnas U20 Indonesia. Seperti yang saya jelaskan di konten review dari pertandingan pertama lawan Iran. Dan saya mengatakan itu bukan basa-basi, ya bukan untuk menyenangkan suatu pihak. Enggak, saya percaya Indra Safri akan bisa melakukan perubahan di pertandingan kedua lawan Uzbekistan. Karena seharusnya sebagai pelatih yang syarat berpengalaman,
yang beberapa kali berhasil mendapatkan gelar, seharusnya Indra Safri juga sudah bisa melihat kesulitan bagi para pemain untuk yang pertama membangun serangan, kemudian mengantisipasi umpan-umpan silang. Padahal umpan-umpan silang yang masuk itu juga seharusnya bisa dimanfaatkan oleh para pemain Timnas Indonesia U20 untuk juga bisa mengganggu para pemain Iran pada saat mereka coba untuk melakukan challenge. Tapi nggak ada. Masa sih pemain takut sama bola? Kan namanya main bola. Kalau takut sama bola ya gimana mau main bola? Nah ini kan adalah tugas dari pelatih. Dan secara fisik pun kelihatan duel one on one lebih sering kalah. Tapi yang saya suka dari Indra Safri bahwa dia tidak menyalahkan pemain manapun. Jadi ini adalah sisi positif juga dari seorang pelatih yang memang perlu bertanggung jawab. Walaupun Indra Safri juga mengatakan bahwa kesulitan bagi para pemain adalah antisipasi umpan silang. Nah artinya dia sudah tahu apa yang perlu dia lakukan. Berarti dia perlu mengevaluasi kekurangan dari permainan Timnas Indonesia U20 secara unit. Karena sebetulnya secara individu, para pemain kita gak jelek juga sih permainannya. Meskipun beberapa kali passing yang diberikan itu tidak akurat. Tapi drive yang mereka lakukan, ya kan, semangat mereka, kengototan mereka, itu bagus sekali. Itu sisi positifnya. Tapi kan seperti yang berkali-kali saya katakan, mungkin sudah ratusan kali. Untuk menang di sebuah pertandingan sepak bola itu, modal ngotot doang tuh nggak cukup. Kalau modal ngotot doang yang cukup, ya mainkan saja semua pemain-pemain berotot. Kan nggak bisa seperti itu caranya. Tapi harus juga pakai yang namanya kecerdasan. Jadi mainnya itu dengan visi. Bagaimana caranya main dengan visi? Ya itu dia tugas dari para pelatih. Memberitahu kepada para pemain kelemahan dari tim lawan, walaupun nanti mungkin tim lawan itu mainnya dengan cara yang berbeda. Artinya harus ada juga yang namanya rencana cadangan. Nah, saya tidak melihat ada aplikasi rencana cadangan di pertandingan pertama lawan Iran. Seandainya ada rencana cadangan di babak kedua yang bisa mengubah style of play dari Timnas Indonesia U20, mungkin bisa saja menciptakan lebih banyak peluang dengan minimal mencetak 1 gol. Jadi saya kritisi permainan dari Timnas Indonesia U20 bukan karena kalah telak, tapi cara bermainnya. Masa pemain-pemain pro masih bingung untuk membagi bola kapan? Untuk membagi bola ke pemain yang sudah melakukan pergerakan tanpa bola. Pergerakan tanpa bola dari beberapa pemain kita pun lamban. Jadi pemain yang menguasai bola itu sudah keburu direbut oleh pemain dari Iran. Nah berarti ini adalah momen bagi Timnas Indonesia U20 untuk bangkit. Bagaimana caranya bisa bangkit? Ya tentu lagi-lagi dengan yang namanya tactical game plan. Rencana permainan yang taktis. Tentu dalam hal ini saya bukan merupakan sosok yang bisa memberikan masukan bagi para pemain karena saya bukan pelatih, saya adalah pengamat. Tapi sebagai pengamat saya perlu memberikan pengamatan yang fair, saya perlu memberikan analisa yang fair. Ketika memang bagus, tapi kalah, saya perlu juga memberikan apresiasi dengan cara bermain. Walaupun kalah, kita perlu mengakui keunggulan dari tim lawan. Tapi pada saat para pemain kita itu gagal membangun kerjasama, berarti dari something wrong, ada sesuatu yang salah dari segi strategi atau taktik. Karena tim yang lemah pun akan bisa menang lawan tim yang kuat dengan cara permainan taktis. Kan di sepak bola itu tidak ada yang mustahil. Maka itu seperti yang saya katakan sebelumnya juga, bahwa saya berharap ada keajaiban bagi Timnas Indonesia U20 sehingga mereka bisa lolos dari fase grup. Dan jika Timnas Indonesia U20 bisa lolos dari fase grup saja, itu sudah merupakan sebuah keberhasilan. Karena mereka akan masuk perempat final. Kalau nanti bisa masuk ke semifinal, luar biasa lagi. Artinya akan bisa bermain di Piala Dunia U20. Tapi yang pertama mereka sekarang harus fokus di pertandingan lawan Uzbekistan ini. Apa kehebatan para pemain dari Uzbekistan? Nah ini jujur saya katakan, sebetulnya dari segi skill nih, kalau saya lihat permainan mereka di pertandingan sebelumnya lawan Yemen, dari segi skill teknik, ya di bawah Iran. Tapi fisik mereka Pak, ya seperti robot Pak mereka. Kayaknya paru-parunya mungkin ada 4. Nggak ada habis tuh napas mereka. Nah, artinya dalam hal ini Indra Safri harus mengantisipasi kekuatan fisik dan stamina dari para pemain Timnas Indonesia U20. Dan dia harus memilih pemain yang benar-benar bugar, yang 110% bugar. Agar pada saat pressing, jangan kalah. Ini Uzbekistan pasti main pressing. Kalau Uzbekistan main pressing, harus ada cara untuk keluar dari tekanan mereka dengan memainkan ball possession. Nah, bisa nggak main ball possession? Jangan tiba-tiba panik terus kehilangan bola, nanti Uzbekistan nyerang, gol loh. Karena Uzbekistan itu memang pemain-pemainnya kuat secara fisik, digembleng habis-habisan mereka. Bahkan saya ingat tuh di Piala Asia U23 sebelumnya tuh, Indonesia itu kan kalah karena memang para pemain Uzbekistan itu nggak berhenti berlari. Tapi mereka pada saat passing tuh mainnya juga pakai otak. Nah itu juga yang harus dilakukan oleh para pemain kita. Boleh main ngotot, boleh saja main otot, tapi otaknya juga jalan bos.
supaya masuk ke pertahanan tim lawan, supaya menciptakan peluang yang berbahaya, supaya bisa mencetak gol. Jan Schraven tumpul karena memang dia tidak mendapatkan umpan-umpan yang dia perlukan di dalam kotak penalti. Seandainya dia mendapatkan umpan-umpan yang dia perlukan, sekali dia dapat, tapi dia tidak bisa koneksi. Ya, itu kan agak sulit juga ya. Tapi bagus, ada sedikit setup play antara Welber dengan Amaola. Nah, kita harapkan nanti Welber juga bisa memberikan suplai bola dari tengah, karena saya melihat Welber juga agak hilang di pertandingan lawan Iran, walaupun sebetulnya dia bermain di tengah lebih baik ya, daripada bermain di wingback. Mungkin juga nanti dia digeser ke wingback sebelah kanan, dan bisa juga Marcel Amaola bermain dari awal, dan kita tunggu apakah formasinya sama 4-3-3 atau 3-4-3. Pokoknya intinya ini adalah momen bagi Garuda Muda untuk bangkit, dan ini adalah kesempatan bagi Indra Safri untuk bisa membenahi kekurangan dari timnas Indonesia U20 agar minimal mendapatkan 1 poin deh. Kalau bisa mendapatkan 1 poin aja lawan Uzbekistan, berarti masih menjaga peluang untuk lolos ke perempat final, dengan nanti harapan bisa mengalahkan Yemen di pertandingan terakhir, dan Uzbekistan kalah nanti lawan Iran di pertandingan terakhir mereka. Ya, jadi itu saja teman-teman yang bisa saya berikan preview yang singkat, padat, dan jelas. Pokoknya, yang pertama, jangan membuat kesalahan di lini tengah, karena transisi Uzbekistan luar biasa. Pemain mereka punya fisik yang kuat, kecepatan luar biasa, dan mereka punya kemampuan untuk melepaskan shooting-shooting dari jarak jauh. Dan yang kedua, pada saat transisi, ini juga harus cepat. Karena jika Uzbekistan bermain menyerang, para pemain kita harus cepat mengantisipasi serangan balik. Dan juga umpan-umpan silang. Ya, ini juga harus dibaca dengan baik oleh para pemain yang nanti berada di lini pertahanan ataupun pemain yang mengcover di lini pertahanan, karena Uzbekistan mungkin juga nonton pertandingan Iran lawan Indonesia, dan mungkin juga mereka kemungkinan nanti akan mengandalkan umpan-umpan silang. Jadi teman-teman sebagai supporter, kita tetap perlu mendukung para pemain dan juga jajaran pelatih, dan kita harapkan Garuda Muda bisa mendapatkan poin ya, dengan cara bermain yang disiplin dan juga dengan cara bermain yang benar. Jadi jangan sampailah TC kemudian jumlah uji coba yang begitu banyak yang sudah dilakukan itu sia-sia, atau istilah kerennya itu mubazir ya, karena kan banyak dana juga yang dikeluarkan ya oleh federasi ya. Dan dalam hal ini saya pikir kita juga perlu mengapresiasi federasi, yaitu PSSI, yang memang memberikan support yang luar biasa, bukan saja bagi timnas Indonesia U20 tapi juga bagi U17 dan juga senior. Jadi kita nonton pertandingan besok malam teman-teman, dan kita support terus timnas Indonesia di level senior, level U20 dan juga level U17. Let's go Indonesia! No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.